salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Effendia Mona Putri, saya dari D3 Usaha Wisata semester 3 di Universitas ASA Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu kebijakan pariwisata, kolaborasi lintas daerah antara Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, mari kita bahas mengapa kolaborasi antar daerah itu penting. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif bersama, lalu efisiensi sumber daya, dan juga diversifikasi daya tarik wisata. Kolaborasi memungkinkan wisatawan menikmati pengalaman yang lebih beragam. Karena seperti keindahan budaya Bali yang kental dengan seni dan juga ritual serta adat istiadatnya, dan pesona alam NTB seperti gunung, pantai, dan juga bukit-bukit eksotis. Meningkatkan daya saing pariwisata, efisiensi promosi, dan juga infrastruktur. Dapat mempermudah dan juga menciptakan sinergi dalam pengembangan infrastruktur seperti akses transportasi antar daerah yang lebih mudah seperti jalur udara dan juga laut antara Bali dan NTB. Peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama antar daerah akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mendorong pertumbuhan UMKM lokal, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat di kedua wilayah. Lalu ada mitigasi resiko keuntungan, membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pariwisata. Misalnya, jika wisatawan bosan berlibur ke Bali, maka akan dialihkan ke NTB, begitu juga sebaliknya. Lalu selanjutnya, pelestarian budaya alam. Melalui kolaborasi, daerah dapat saling belajar dan juga berbagi strategi dalam melestarikan budaya dan lingkungan sehingga pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Destinasi pariwisata lintas wilayah, yaitu Heritage Harmony Trail. Menghubungkan dua daerah, yaitu Bali, fokus pada seni dan budaya tradisional seperti tari kecak, gamelan, dan juga ukiran. Festival tahunan seperti Nyepi dan juga Galungan, lalu destinasi pantai terkenal seperti Kute, Uluwatu, dan juga Nusa Dua. NTB yaitu eksplorasi alam seperti Gunung Rinjani, Gili Trawangan, dan juga Pantai Mandalika. Tradisi Sasak yaitu desa adat Sade, kain tenun, dan juga kuliner khas seperti ayam taliwang. Event internasional seperti MotoGP Mandalika, serta contoh konsepnya ekowisata berbasis alam dan budaya yang mengutamakan keberlanjutan melalui pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan dan juga memperdayakan masyarakat lokal. Keunggulan konsepnya, pengalaman lintas wisatawan dapat menikmati harmoni antara seni budaya Bali dan juga keindahan alam NTB. Berbasis keberlanjutan, melibatkan komunitas lokal dan juga pelestarian lingkungan dan budaya. Lalu paket wisata premium yang menarik wisatawan internasional yang mencari pengalaman eksklusif. Selanjutnya ada langkah perencanaan kebijakan. Yang pertama yaitu identifikasi potensi daerah. Daerah yang pertama yaitu Bali. Atraksi alam seperti pantai, Kute, Uluwatu, sawah teras sering di Ubud, dan juga ekosistem laut di Nusa Penida. Di NTB, yaitu warisan budaya berupa tradisi Sasak, kain tenun khas, dan juga kuliner lokal seperti ayam taliwang, dan yang paling terkenal event internasional yaitu MotoGP Mandalika. Yang kedua ada kesepakatan kolaborasi dari pemerintah menyusun regulasi lintas wilayah untuk promosi dan juga pelestarian, lalu alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur bersama, dan dari masyarakat lokal, keterlibatan dalam pengelolaan destinasi, penyuluhan tentang pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata, dan dari pelaku usaha, kerjasama dalam pembuatan paket wisata lintas wilayah, investasi dalam transportasi, akomodasi, dan juga fasilitas pendukung lainnya yang bermanfaat untuk wisatawan yang datang. Yang ketiga yaitu penyelarasan visi dan misi. Visi bersama menciptakan destinasi wisata lintas wilayah yang berkelanjutan dan berkelas dunia. Misinya meningkatkan daya tarik pariwisata Bali dan NTB melalui promosi terpadu. Rencana aksi bersama, yaitu zona destinasi lintas wilayah. Membentuk rute wisata terpadu antara Bali dan NTB seperti Heritage dan Harmony Trail. Tiket terintegrasi yaitu sistem tiket yang mencakup berbagai destinasi di Bali dan NTB, mempermudah wisatawan. Lalu jalur transportasi terpadu, penambahan kapal cepat dari Pelabuhan Bali ke Lombok, dan shuttle bus wisata yang menghubungkan objek wisata di kedua daerah tersebut. Rencana aksi bersama, yaitu zona destinasi lintas wilayah membentuk rute wisata terpadu antara Bali dan NTB seperti Heritage, Harmony, dan Trail. Tiket terintegrasi, sistem tiket yang mencakup berbagai destinasi di Bali dan NTB, mempermudah wisatawan. Jalur transportasi terpadu, penambahan kapal cepat dari Pelabuhan Bali ke Lombok, lalu shuttle bus wisata yang menghubungkan objek wisata utama di kedua daerah.
Skema kolaborasi pemerintah daerah yaitu penyusunan regulasi lintas wilayah dan alokasi anggaran bersama untuk mengembangkan destinasi. Pelaku usaha mengembangkan homestay, restoran, pemandu wisata, dan juga usaha pariwisata lainnya di kedua daerah. Lalu komunitas lokal pelibatan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian daya tarik wisata di kedua wilayah. Kendala dan solusi. Kendalanya yaitu konflik kepentingan antar daerah, ketimpangan sumber daya, dan juga infrastruktur. Solusinya menyusun perjanjian kerjasama formal antar pemerintah daerah, memanfaatkan dana pusat atau hibah untuk proyek bersama dan pengembangan infrastruktur. Studi kasus inspirasi kerjasama pariwisata Bali dan NTB. Fokusnya pengembangan atraksi wisata terintegrasi lintas wilayah Bali dan NTB. Contoh pengembangan daerahnya yaitu paket wisata gabungan, eksplorasi seni dan budaya Bali, tari kecak, gamelan, juga upacara keagamaan. Lalu perjalanan alam NTB, Gunung Rinjani, Gili Trawangan, dan juga Pantai Mandalika. Event lintas wilayah, festival kolaboratif seperti Heritage dan Harmony Festival yang menggabungkan seni Bali dan tradisi Sasak. MotoGP Mandalika dipromosikan bersamaan dengan atraksi budaya Bali untuk wisatawan internasional. Infrastruktur dan transportasi, peningkatan akses transportasi Bali melalui jalur laut dengan NTB, feri Bali Lombok, dan juga udara penerbangan antar pulau. Kesimpulannya yaitu kolaborasi antar daerah Bali dan NTB merupakan kunci untuk menciptakan destinasi pariwisata lintas wilayah yang kuat dan juga kompetitif serta berkelanjutan. Rekomendasinya yaitu kajian potensi dan penyelarasan visi, melakukan riset mendalam tentang keunggulan setiap daerah, dan menyusun visi bersama untuk pariwisata lintas wilayah. Fokus pada keberlanjutan, peningkatan akses promosi, dan memperbaiki infrastruktur penghubung dan mempromosikan pariwisata lintas wilayah di pasar internasional. Arah masa depannya, semoga Heritage and Harmony Trail menjadi model pariwisata terpadu yang membawa harmoni budaya, keindahan alam, dan juga keberlanjutan ekonomi lintas daerah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.